Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini kita akan kuliah di hukum pajak ya. Adapun materi kita kuliah kita hari ini adalah penyelesaian pajak berganda. Nah, apa sih sebenarnya pajak berganda ini ya? Jadi pajak berganda itu adalah apabila pajak-pajak dari dua negara atau lebih saling menindih sehingga orang yang dikenakan pajak ataupun wajib pajak tadi ya di negara-negara yang lebih dari satu memikul beban pajak lebih besar jika hanya dipungut satu negara. Nah, jadi ini dia sebenarnya pengertian dari pajak berganda itu tadi. Kalaupun misalnya dua negara ataupun lebih secara bersamaan memungut pajak atas objek yang sama dengan subjek yang sama. Jadi dia dalam hal ini kalau misalnya dia orang yang dikenakan pajak itu tadi di negara-negara yang lebih dari satu itu memikul beban pajak lebih besar jika hanya dipungut satu negara. Kalaupun misalnya dia di dua negara ataupun lebih ya bersamaan nih memungut pajaknya ya atas objek yang sama dan subjek yang sama juga dia dalam hal ini berat juga membayarkan pajak itu tadi. Dalam hal ini pemajakan pada transaksi internasional ini khususnya yang dikenakan dari pajak berganda. Jadi kalau misalnya saudara tidak ada melakukan pajak dalam hal ini transaksi internasional, ya artinya saudara tidak mungkin dikenakan pajak berganda, artinya hanya satu negara kan begitu kan. Nah jadi ini yang kemungkinan terjadi itu adalah dia kalau misalnya dua negara ataupun lebih ya. Kita kasih contoh misalnya ya. Jadi contoh ada negara S. Negara S ini adalah negara sumber ya, negara sumber. Kita bilangkan negara S ini adalah negara sumber. Kenapa kita sebutkan negara sumber? Karena di negara S ini adalah merupakan suatu perusahaan ya. Contoh ya, kalau negara S misalnya di negara Singapura ada suatu pabrik ataupun perusahaan di negara Singapura tersebut. Nah, di sini pertanyaannya kan, bagaimana cara negara S mengenakan pajak atas penghasilan dividen kan begitu. Nah jadi dalam hal ini si penyetor modal itu tidak berada di negara S ya, tidak berada di negara Singapura tadi. Kita ambil contoh mungkin si penyetor modal kita sebut aja lah namanya si Ali ya, kita sebutkan ungkapan aja namanya si Ali nih. Contoh Ali ini dia tinggal bukan di Singapura, tapi dia tinggalnya di Indonesia si Ali ini. Nah jadi dia si Ali ini nyetor modal nih ke perusahaan corporate di Singapura itu tadi, penyetoran modal. Nah tentu dalam hal ini di negara si Ali kan negara Indonesia, kita ambil contoh ya. Jadi di negara, artinya dia negara domisili dimaksudkan. Kalau tadi diibaratkannya negara sumber karena memang dia itu memang di situ sumbernya, ini dia sudah menjadi negara domisili karena si Ali merupakan si penyetor modal. Nah jadi sama dengan juga bagaimana cara negara Indonesia ini mengenakan pajak atas penghasilan dividen antara Ali dengan corporate X misalnya di negara Singapura. Tentu dalam hal ini si Ali kan memberikan modal nih ke Singapura ya. Dia jadi dalam hal ini tentu perusahaan kan memberikan keuntungan atau itulah dividen tadi ke si Ali. Jadi dalam hal ini ada dua negara. Nah inilah contoh uraian singkat untuk dapat mengerti bagaimana pemajakan pada transaksi internasional ini sendiri. Jadi nanti si Ali dikenakan pajak dan perusahaan itu ketika mau memberikan kepada si Ali ini dikenakan lagi pajak. Begitulah bahasa secara agar kita dapat memahami.
unsur pajak ganda ini tentu dalam hal ini kita sudah mendapatkan unsur. Yang pertama itu tentu ada pajak dari dua negara, yang dimana dalam hal ini dia saling menindih begitu ya, dua negara ataupun lebih ya. Nah itu yang pertama, ada unsurnya dulu. Jadi kalau satu negara tidak akan mungkin ada pajak ganda. Yang kedua itu subjek pajak memikul beban pajak lebih besar ya tentu. Nah ketiga itu beban tambahan bukan karena penerapan tarif ya. Yang keempat itu adalah pengenaan pajak atas objek dan subjek yang sama dia. Pengenaan pajaknya itu objeknya apa, subjeknya pun siapa gitu kan. Objeknya apa? Nah, perusahaan X tadi ataupun corporate X tadi. Subjeknya, wajib pajaknya siapa? Ya si Ali tadi, gitu dia. Jadi penyebab pajak berganda ini adalah adanya kedaulatan masing-masing negara untuk menentukan sendiri yurisdiksi pajak itu. Nah, biasanya pengenaan pajak berganda disebabkan oleh 3 jenis konflik yuridis. Nah, yurisdiksi ya. Yang pertama itu bagaimana konflik antara asas domisili dengan asas sumber ataupun source principle. Nah, negara domisili yang diperoleh penduduknya, negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari negara tersebut. Nah, terkait konflik yang kedua itu karena beda definisi penduduk ataupun residence principle ataupun asas residensi. Nah, di sini seorang pribadi ataupun badan pada saat yang bersamaan dapat dianggap sebagai penduduk dari dua negara. Karena negara satu menganut asas kewarganegaraan ataupun kebangsaan yang lain, asas domisili. Nah, dalam hal ini hak negara mengenakan pajak kepada seseorang ataupun individu atau badan tadi karena terdapat personal attachment. Nah, seperti residensi, domisili, kewarganegaraan, tempat pendirian, tempat kedudukan, manajemen. Nah, jadi dikarenakan ada konflik beda definisi antara penduduk dengan asas residensi ini juga, ini menjadikan dalam hal ini seseorang ataupun badan ini tadi secara bersamaan dianggap dia sebagai penduduk dari dua negara. Begitu. Ini menjadi menimbulkan konflik pajak berganda. Nah, kalau misalnya ada juga dia misalnya pajak berganda ini terjadi akibat dua undang-undang mengenakan pajak atas penghasilan yang diklaim oleh kedua negara yang bersumber di negaranya. Kedua yurisdiksi ini menerapkan source principle ya. Contohnya tadi itu misalnya di negara X ya, perusahaan corporate-nya itu di negara X ya kan. Jadi itulah sumber penghasilan uang ya, copyright fee-nya sebenarnya itu kan. Jadi di sini ada cabang ABC. Nah, si ABC ini di negara Y. Nah, ABC ini di negara Y, tapi cabangnya ada lagi di negara X. Nah, perusahaan corporate itu di negara X. Jadi ibaratnya perusahaan mencatat biaya copyright ataupun hutang kantor pusat melalui diberikan ke cabang ABC. Dalam hal ini ABC mencatat piutang cabang dan pengeluaran kas ke ABC. Jadi ABC ke corporate ya di negara X tadi, ini si ABC memberikan lagi nih, mencatat piutang lagi nih si cabang ABC-nya tadi. Jadi ada si ABC dan cabang ABC. Dan cabang ABC itu tadi yang di negara X. Tapi dia ABC-nya saja yang di negara Y. Tapi kalau terkait bagaimana perusahaannya itu di negara X, sama aja di cabang ABC. Nah, ini pun juga menjadikan konflik ya, konflik terkait pajak berganda. Karena dalam hal ini perbedaan definisi sumber penghasilan ya, apabila dua negara lebih memperlakukan satu jenis pajak penghasilan sebagai penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, akibatnya penghasilan tersebut dikenakan pajak oleh dua negara ataupun lebih. Nah,
Ada lagi contoh itu kan dia memakai asas residensi versus asas residensi. Nah, pajak berganda terjadi karena dua undang-undang mengenakan pajak kepada residen yang diklaim oleh kedua negara sebagai subjek pajak dalam negeri. Undang-undang kedua negara menerapkan asas residensi. Contoh ya, Mr. John ya, dia di negara X. Nah, rupanya si John ini melakukan usaha di Indonesia, ya kan, penanaman modal dalam negeri, misalnya dalam negeri di Indonesia lah, selama 183 hari, kita ambil contoh ada waktu. Nah, jadi kan tentu dalam hal ini dia dikenakan asas kalau misalnya dikenakan asas residensi, dia menjadi dikenakan dia kepada diklaim kedua negara sebagai subjek pajak dalam negeri. Begitu dia kalau misalnya dia asas residensi versus asas residensi. Nah, dikarenakan adanya pengadaan pajak ini kan konflik ini kan kita pelajari itu ya. Ada 3 konflik ataupun sengketa ya. Jadi penghindaran pajak berganda ini dia ada 4. Yang pertama ada dia sebagai unilateral, ada dia bilateral, yaitu umumnya negara domisili melepaskan haknya dan diberikan kepada negara sumber. Itu biasanya kalau bilateral. Kalau multilateral itu contohnya negara domisili dan negara kebangsaan mengalah. Jadi memang harus ada yang seperti ibaratnya mengundurkan lah seperti itu. Yang keempat adalah kebiasaan internasional ataupun negara sumber diberikan hak untuk memungut pajak. Nah, metode yang unilateral ini sebenarnya metode yang mengatur bahwa negara, contoh ya, di Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum di dalamnya yang mengatur masyarakat ataupun badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengatur negara kita karena hal itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita. Ini contohnya unilateral. Nah, dengan cara yang pertama adalah pengecualian orang ataupun badan sebagai subjek pajak. Yang kedua, mengecualikan penghasilan sebagai objek pajak. Yang ketiga adalah menerapkan tarif preferensial untuk subjek ataupun objek pajak tertentu. Ya, yang keempat itu menetapkan metode penghilangan pajak berganda atau deduction, exception, kredit dan lain-lain. Nah, hal ini tapi tidak sempurna dikarenakan metode penghilangan pajak berganda hanya tersedia bagi wajib pajak dalam negeri. Nah, undang-undang tidak dapat menyelesaikan kasus dual residence tadi yang kita sebelumnya sudah kita paparkan sebelumnya, bagaimana antara dual resident versus residensi tadi itu kan. Nah, yang kedua adalah dengan cara bilateral. Nah, metode ini dalam perhitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua negara. Ya, apa itu perjanjian kedua negara? Ya kan, dilihat ya tax treaty-nya itu bagaimana. Nah, Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing ataupun badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. Justru, ya, pengaturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bila mana terdapat tax tadi itu. Adanya perjanjian kedua negara. Dia harus melihat juga. Nah, kalau misalnya yang multilateral itu contohnya itu didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan ataupun ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh berbagai negara. Itu kita ambil contoh itu misalnya konvensi Wina. Nah, ini kan yang dia lebih dari dua negara yang bisa menjadikan multilateral tadi itu. Nah, kalau misalnya tadi kebiasaan itu ya ada juga ini dia sebutnya itu perjanjian penghindaran pajak berganda P3B ya. Perjanjian penghindaran pajak berganda ataupun P3B ini merupakan perjanjian internasional di bidang perpajakan antara kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Nah, adapun sebenarnya tujuan dari P3B ini dia untuk terjadi pemajakan berganda yang memberatkan iklim dunia usaha.
ya, peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri, meningkatkan sumber daya manusia, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan, ya, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Nah, ini perlu karena kenapa? Ketika misalnya terkena pajak berganda, otomatis eh, investasi ini investor tidak akan mau menanamkan modal dalam di luar dari negara tersebut begitu, karena terdapat hal ini kesulitan-kesulitan. Makanya ada tujuan P3B ini untuk demikian gitu. Nah, jadi sebenarnya perkuliahan kita itu singkat mengenai tentang bagaimana pajak berganda itu sendiri. Jadi kita sudah tahu tadi pajak berganda itu gimana modelnya, ya. Nah, nanti kalau misalnya ini ada yang sebenarnya kasusnya, tapi misalnya kasusnya ini nanti saya tampilkan dalam slide. Kasus bagaimana pajak berganda ini tadi kenapa bisa ada. Jadi biar bisa nanti adik-adik juga relevan ini tahu, ya, tahu bagaimana kasus-kasus tentang perpajakan ini tadi. Nah, bentar ya, kita akan lihat dulu pada bentuk kasus. Nah, contoh ya, misalnya kasus menghilangkan pajak berganda ini ya. Misalnya tadilah kita ambil contoh biar jangan banyak contoh ya. Si Ali ya. Si Ali ini memperoleh penghasilan neto dalam negeri 50 miliar dan dari luar negeri 30 miliar, atau dikenakan pajak di luar negeri 40%, yaitu 12 miliar. Nah, pertanyaan itu adalah hitunglah total beban pajak Ali secara keseluruhan dan tarif pajak efektif yang ditanggung Ali, gitu kan. Apabila di dalam negeri pengenaan pajak menerapkan prinsip worldwide income dan tarif tunggal 30%. Nah, tidak ada penghilangan pajak berganda, ya kan. Digunakan dengan deduction metode, exception metode, dan full credit metode. Nah, ini cara cara misalnya kita melihatnya itu, kalau misal tadilah kita buatkan penghasilan itu tadi itu 50 miliar ya. Nah, kalau di luar negeri itu tadi 30 miliar, tapi dikurangi 12 M, maka dia menjadi 18 miliar tentunya. Nah, jadi total penghasilan kalau misal tadi yang dia tidak tidak ada pemotongan itu cuma total, kalau dari si A tadi 80 miliar ya, dari dalam negeri ataupun luar negeri. Tapi setelah adanya pemotongan di pajak dari luar negeri yang sebesar 12 miliar tadi, itu menjadi hanya 68 miliar. Nah, jadi dalam hal ini dikenakan dong dia pajak penghasilan potong 30%. Nah, pajak penghasilan ini dia dipotong kalau misal 30%, tentu dia hanya mendapatkan dari total itu tadi, setelah kita pakai deduction metode itu tadi, dia menjadi 20,4 miliar. Karena dipotong karena 8 miliar tadi itu dikurangi dari 30%. Nah, dapatlah kita hasil 20,4 miliar. Nah, sedangkan pajak dalam negerinya itu dia kalau misalnya tadi dipotong 30%, dia tinggal 24 miliar ya. Tentu dalam hal ini total pajak ya dalam negeri dan di luar negeri itu sendiri, kalau misalnya dia tanpa pemotongan tadi itu dia 36 M. Nah, kalau misalnya sudah dipotong tadi itu dia hanya 32,4 M. Maka tarif pajak efektifnya itu kalau misalnya itu adalah 40,5% gitu. Nah, itulah cara bagaimana sebenarnya menghilangkan pajak berganda itu tadi. Mungkin agak sulit ya adik-adik mempelajarinya, karena kan lebih pada soal nanti saya akan bagikan di
bahan kuliah kita ya. Nanti bisa nanti pelajari bagaimana cara menghitungnya seperti itu. Jadi demikianlah perkuliahan kita pada hari ini, semoga bermanfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam.